Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jiwaku muliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya hanya kepadamu saja. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Katakan sekali lagi, kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar.
Ia duduk di atas keruh-keruh, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah dia. Sekali lagi shalom jemaat kasih dalam Tuhan kita. Dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita kembali boleh bersuka cita. Kita boleh memuji Tuhan Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Tuhan Raja maha besar. Mari dengan bertepuk tangan bersama-sama. Mari Tuhan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Kata sekali lagi, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Karena Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dan batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Kita pujikan Dia sekali lagi. Kita katakan Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini dan Dia membentuk gunung-gunung. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Dengan bersuka bernyanyilah, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara semua bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan kita buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, dan semuanya baik. Manusia diciptakannya menurut gambarnya dan menjadi ciptaan termulia dari semua makhluk ciptaan lainnya.
Tapi manusia memberontak kepada Allah dan memilih jalannya sendiri. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menghalau manusia dari hadapannya. Dan manusia mulai hidup dalam penderitaan akibat dosa. Makin lama manusia mulai bertambah banyak. Dan kejahatan mereka membuat Allah murka. Hukuman Allah datang. Selama 40 hari lamanya air bah meliputi bumi. Membinasakan semua makhluk hidup yang ada. Tapi Nuh dan keluarganya mendapatkan karunia Allah. Mereka sekeluarga selamat dalam bahtera. Allah masih mengingat manusia dan memberikan janjinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Allah memberikan pelangi sebagai tanda janjinya. Janji yang Allah buat karena kasih dan kemurahannya kepada manusia. Ketika kita melihat pelangi membentang di cakrawala, ingatlah bahwa Allah sendiri yang membuka jalan agar hubungan manusia dengan Allah bisa dipulihkan. Ada harapan bagi manusia berdosa untuk menghampiri dan mengenal Allah, Sang Pencipta. Orang yang gak layak, tapi Tuhan boleh layakkan setiap kita. Mari pada pagi hari ini, pada hari ini, setiap kita dimanapun kita berada, kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan dalam sepanjang minggu ini. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Kini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami tidak berdaya, hanya darah-Mu Tuhan yang membasuh kami. Domba Allah kami datang kepadamu. Kini ku datang kepadamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Marilah saat ini kita masing-masing lepas pribadi, kita menghampiri Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya.
Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, ampunilah kami kalau kami seringkali tidak menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dengan kami hidup terus-menerus bermain-main di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan jika Engkau dapati ada perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang menyakiti orang-orang di sekeliling kami dan mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami kembali sehingga hidup kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Untuk itu marilah saat ini kita meresponinya. Kita memuji Tuhan. Kini ku milik Yesus. Dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir. Tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Dulu aku sesat. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Selamanya kita menjadi milik Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat dikasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan sambut firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mau pujikan di malam sunyi nan cerah. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu
beban berat. Hai Engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat. Tetapi sudah jalanmu, langkahmu pun lihatlah hari jadi terang, maka beban kita ringanlah. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah kita sejenak, kita mendengar berita suka. Berhentilah ku sejenak dengan berita suka. Berhentilah ku sejenak dengan berita suka. Berhala ya silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pagi ini kembali izinkan kami bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Dan saatnya kami boleh duduk diam untuk mendengarkan sapaan lewat firman-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan di dalam pergumulan kami masing-masing. Dan biarlah ini menjadi momen di mana Tuhan, Engkau menyapa kami di dalam pergumulan kami apapun. Biarlah kami boleh membuka kehidupan kami di hadapan-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Mari Tuhan Engkau ada di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, izinkan pertama-tama saya dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pagi ini. Baik on-site beberapa di antara kita maupun yang online dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya semoga Tuhan berbicara kepada setiap kita masing-masing lewat ibadah pagi hari ini. Tema kita pagi ini adalah The Promise of Relationship Restoration. Janji pemulihan hubungan. Ini adalah sebuah tema yang menarik. Karena kita semuanya tentu punya relasi. Baik hubungan antara orang tua anak, relasi di antara suami istri, antara karyawan dengan majikannya, guru dengan murid, dan seterusnya saudara sekalian. Saudara bicara mengenai relasi, kita semuanya pasti mengharapkan bahwa relasi itu dapat terjalin dengan baik, dengan indah, dengan bertumbuh, berkembang semakin indah lagi. Itu harapan kita, saudara. Tapi saudara, dalam kenyataannya kita menemukan bahwa ada kalanya tidak demikian. Relasi itu bisa goyah, bisa rapuh, bisa putus, bahkan mungkin juga bisa menjadi satu pengalaman yang menyakitkan. Sesuatu yang membawa kedukaan. Dan itu tidak jarang kita lihat di dalam realitasnya, saudara. Hubungan yang telah terjalin dengan baik selama ini dibangun bertahun-tahun, tapi karena sesuatu hal harus berakhir dengan menyedihkan. Saudara sekalian, relasi yang terkoyak itu bukan hanya terjadi antar kita dengan sesama secara interpersonal, tapi juga mungkin itu bisa juga dirasakan dalam relasi antara saya dengan diri saya sendiri, saudara, intrapersonal. Banyak orang kadang-kadang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Banyak orang tidak bisa menerima dirinya. Itu relasi intrapersonal yang bermasalah.
Tapi saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat lebih lagi, ada satu relasi yang jauh lebih penting, lebih mendasar, yaitu memang adalah relasi antara kita dengan Tuhan. Itu adalah relasi yang bersifat vertikal, saudara. Saudara sekalian kasih dalam Tuhan, kalau relasi kita dengan Tuhan ternyata tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi masalah besar. Ada kekosongan di dalam diri kita, di dalam hidup kita, saudara sekalian. Bahkan itu akan juga mempengaruhi relasi kita dengan sesama kita, dengan orang-orang sekitar kita, saudara. Saudara sekalian, ada seorang teolog Augustinus yang berkata begini, bahwa Tuhan telah menciptakan kita manusia untuk dirinya, dan hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan kekosongan itu, saudara. Ibaratnya, di dalam diri kita ini ada satu sumur yang mendalam sekali, yang tanpa dasar, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memenuhinya, saudara. Saudara, saya ingin menjelaskan ini sedikit dengan perspektif psikologi, ya. Beberapa tahun lalu ketika saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi, saudara, saya sempat mengambil beberapa mata kuliah psikologi, dan saat itu ada beberapa buku yang harus kami baca. Saya masih ingat satu buku yang cukup menarik. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar teori attachment. Nah, saudara, buku itu judulnya juga tentang attachment. Attachment, why you love, feel, and act the way you do. Saya bersyukur ketika membaca buku ini, saudara. Itu menolong saya untuk bisa lebih mengerti, memahami orang lain dengan lebih baik. Mengapa kadang orang berperilaku demikian, mengapa dia bereaksi seperti itu, mengapa dia demikian, dan seterusnya, saudara. Bahkan juga menolong diri saya untuk melihat mengapa saya berbuat seperti itu. Nah, saudara, ada sebuah penelitian di dalam buku itu tentang sejumlah anak-anak bayi atau balita ketika mereka dititipkan oleh ibunya, ya, di panti penitipan. Apa yang terjadi? Anak-anak kecil ini segera merasa khawatir, cemas, gelisah, takut. Dan mereka menangis, meraung, saudara. Saudara, berulang kali ketika pengalaman itu terjadi, ditinggalkan oleh ibunya, dan bahkan juga dalam waktu yang cukup lama, maka dari penelitian itu kemudian menemukan bahwa anak-anak ini akhirnya bertumbuh dengan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Merasa kehilangan akan attachment, kelekatan itu dengan orang yang harusnya dekat dengan dia, saudara. Sehingga ketika mereka bertumbuh, mereka bisa kemudian menunjukkan satu sikap. Entah itu mungkin cuek, entah itu juga mungkin menarik diri, avoidance, saudara. Atau bahkan juga ada yang begitu dependent sekali, bergantung sekali, takut kehilangan. Bahkan juga ada yang kemudian memperlihatkan sikap yang agresif, saudara. So, rupanya itu ada kaitannya dengan kehilangan relasi, terputusnya relasi dengan figur yang menentukan atau yang signifikan dalam hidup mereka, saudara. Nah, saudara, kemudian saya coba untuk refleksi. Bayangkan kalau seandainya kita manusia, kita juga mengalami hubungan relasi yang terputus dengan Tuhan Sang Pencipta, saudara. Apa yang terjadi? Maka hidup kita, saudara, ada kekosongan yang sangat nyata sekali. Sekalipun mungkin manusia di dalam upayanya coba untuk memenuhinya dengan berbagai macam materi, dengan berbagai macam kesenangan di dalam dunia ini. Mungkin sementara seketika bisa rasanya oke, terpenuhi, tapi seringkali itu semu adanya, saudara. Betul apa yang dikatakan oleh Agustin bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang bisa betul-betul memenuhi kebutuhan kita yang terdalam itu. Dan sangat penting hubungan relasi yang baik itu dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu begitu penting, itu akan mempengaruhi bagaimana kita juga mengenal diri kita sendiri dan juga mengenal orang lain, saudara. Apakah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita menyadari, percaya bahwa ada Tuhan pencipta yang mengasihi saudara dan saya sehingga kita layak untuk dikasihi, layak untuk dihargai? Kalau iya, maka cara kita memperlakukan orang lain juga akan seperti itu.
Sebaliknya kalau kita menganggap bahwa kehadiran saya di dalam dunia ini adalah sebuah mungkin kejadian yang tak diinginkan, suatu kebetulan atau satu hasil evolusi dan sebagainya, saudara, maka kita mungkin akan melihat diri kita tidak cukup layak, tidak cukup berarti. Dan kita melihat orang lain juga seperti itu, saudara. Nah, karena itu saudara sekalian sangat penting untuk kita memikirkan bagaimana sih relasi kita dengan Tuhan. Apakah dekat atau jauh, saudara? Saudara, saya ingin sharingkan sedikit satu pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seorang saudara yang curhat kepada saya dalam konseling. Dia bukan jemaat di sini. Dan saya yakin saudara juga tidak mengenal dia, siapa dia. Tapi ada beberapa ungkapan yang kemudian menjadi refleksi pemikiran saya ketika dia berkata seperti ini. Sebelum saya pulang ke Indo, saya berdoa dan mempertanyakan kepada Tuhan kenapa ini harus terjadi. Mimpi-mimpi yang saya doakan dan usahakan selama hampir 10 tahun berakhir sia-sia. Tuhan memberikan dream job saya di negeri yang menjadi surga para pekerja, tapi Tuhan juga yang mengambilnya. Saya sadar saya berada di persimpangan, sempat berpikir untuk melupakan Tuhan saja. Saya gak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya takut sekali. Beberapa hari terakhir kadang sering menitikkan air mata kalau membayang masa depan. Saya harap Tuhan bisa memaafkan saya. Saudara sekalian, ungkapan seperti ini saya tidak tahu apakah itu juga menjadi pengalaman saudara. Mungkin pengalamannya tidak persis seperti itu, saudara. Tapi saya pikir banyak orang di dalam satu titik kehidupannya, saudara, dia mungkin pernah mengalami sepertinya, kok Tuhan tidak peduli ya, kok Tuhan jauh sekali ya. Atau mungkin karena sesuatu hal, kesalahan besar yang dilakukan sehingga merasa dirinya tidak layak, jauh dari Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak memaafkan dia dan sebagainya, saudara. Saudara sekalian kasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa sih sebenarnya Tuhan inginkan, yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita, saudara. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10, saudara. Mari kita lihat. Dikatakan Tuhan demikian. Ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara bayangkan kalau seandainya Tuhan memperlakukan saudara dan saya setimpal dengan apa yang kita perbuat, celakalah kita, saudara. Apakah kita layak? Apakah kita sanggup, saudara sekalian? Kalau Tuhan betul-betul menegakkan keadilannya, saudara, saya kira tidak ada satu orang pun di antara kita yang pagi ini layak untuk berada di sini untuk beribadah bersama-sama, saudara. Tapi puji syukur bahwa tidak demikian yang Tuhan lakukan. Ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu, Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Waktu saya membaca beberapa ayat ini, saudara sekalian, saya sangat terharu, saya bersyukur, saudara. Karena lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan betapa Tuhan itu peduli, penuh dengan pengertian. Tuhan itu begitu toleran, saudara sekalian. Tuhan itu begitu lapang dada, saudara sekalian. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa mengasihi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan lihat, ini yang Tuhan mau kita mengerti. Lalu kalau demikian, apakah kemudian ada orang berkata, apakah lalu boleh kita seenaknya berbuat dosa, berbuat kesalahan? Apakah kita boleh berkajang di dalam segala macam dosa dan kesalahan kita, saudara sekalian? Poinnya tidak demikian, saudara sekalian. Bukan itu, saudara. Ya, justru ketika orang masih tetap tinggal di dalam dosa, di dalam kesalahan, saudara, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengerti akan kasih kebaikan Tuhan. Dan mungkin dia belum mengalami relasi yang dipulihkan, damai itu, saudara sekalian.
Saudara, saya percaya bahwa setiap kita ketika betul-betul mengerti, menyadari akan kasih Tuhan yang unconditional itu, yang tak berkesudahan juga, saudara, maka disitulah kita bisa mengalami relasi yang dipulihkan, saudara. Saudara, tadi pada waktu kita sebelum khotbah ada tayangan tentang Adam dan Hawa, menarik sekali. Kita melihat juga kepada bagian itu, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kita tahu bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu begitu intim, begitu indah, saudara. Betul? Tuhan tidak sekedar menciptakan manusia untuk kemudian meminta mereka mengelola alam ini, dunia ini, dengan segala yang ada di dalamnya, saudara. Bukan cuma itu, saudara. Tapi saya percaya ketika Tuhan menciptakan manusia, lebih daripada semua itu adalah Tuhan ingin supaya manusia sebagai makhluk yang istimewa, yang spesial itu, yang berbeda dengan yang lain, yang ternak dan sebagainya, adalah menjadi makhluk yang bisa berelasi dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Maka ketika Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, saudara sekalian, maka di situ, saudara-saudara, Tuhan memberikan kemampuan untuk berelasi dengan Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang bisa berdoa, yang bisa nyanyi, bisa berlutut di hadapan Tuhan, kecuali kita manusia, saudara. Di bumi ini kita bisa lakukan itu, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan manusia? Relasi yang intim yang seharusnya itu dipertahankan, dijaga, lalu kemudian sekejap terputus, rusak, hancur. Saat ketika kemudian manusia lebih memilih untuk mendengarkan bujuk rayu daripada si jahat itu. Mereka jatuh dalam dosa, saudara. Satu kondisi yang begitu menyedihkan, saudara. Kejadian 37, saudara berkata begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, saudara. Saudara, kata telanjang di sini bukan semata-mata itu bicara mengenai ketelanjangan secara fisik. Bukan, saudara. Tapi itu punya konotasi yang dalam, konotasi yang baik, ya. Konotasi yang memiliki pengertian bahwa, saudara-saudara, manusia sadar akan kebersalahannya, sadar akan dosanya, pelanggarannya, dan mereka pertama kali mengerti apa itu malu, guilty, shame, dan juga takut. Itu sebabnya ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, di ayat 8 dikatakan, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudara, bukannya kemudian datang kepada Tuhan, bukannya kemudian berpaling kepada Tuhan, tapi justru bersembunyi. Saudara, ini adalah satu reaksi manusiawi yang jatuh dalam dosa. Seringkali ketika kita berbuat sesuatu yang salah, berbuat sesuatu yang keliru, melanggar aturan, ada rasa takut itu, saudara. Berusaha untuk menyembunyikan diri. Tidak ingin orang tahu, tidak ingin orang lihat, saudara. Dan kira bisa bersembunyi daripada Tuhan yang Maha Tahu. Tidak mungkin, saudara. Saudara, terjadi konsekuensinya adalah sangat fatal. Sejak hari itu hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Tapi sebenarnya bukan hanya masalah dengan Tuhan, tapi kita melihat apa yang terjadi. Hubungan antar manusia dengan sesama manusia juga menjadi bermasalah, saudara. Generasi pertama daripada Adam dan Hawa, kita tahu yaitu Kain dan Habel, tidak berelasi dengan baik. Ada iri hati, ada kemarahan, ada kebencian. Lalu kemudian Kain sampai membunuh adiknya sendiri, Habel. Itu di Kejadian pasal 4, saudara, kita bisa lihat. Saudara, adalah kondisi ketika manusia terputus hubungan dengan Tuhan. Maka hidup penuh dengan kebencian, kemarahan, kepahitan. Tidak ada damai sejahtera. Tapi saudara, ada satu ayat yang menarik, yang indah sekali. Tidak berakhir sampai di situ. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap Tuhan yang menyatakan rahmat-Nya. Di Kejadian 3:21 dikatakan, hari itu Tuhan kemudian membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka.
Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya ada arti mendalam di balik tindakan Tuhan itu? Tuhan membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia, menutupi ketelanjangannya, menutupi rasa malu berdosanya, takutnya, saudara. Saudara, pada waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, itu juga sebenarnya menunjukkan ada satu promise, ada satu nubuatan, ada satu bayangan kepada apa yang akan Tuhan lakukan di kemudian hari. Saat ketika pakaian dari kulit binatang itu dibuat, itu artinya ada binatang yang dikorbankan. Ada ternak yang disembeli, yang mencurahkan darahnya. Dan itu sebenarnya lagi menunjuk kepada masa yang akan datang yang Tuhan akan lakukan di dalam Yesus Kristus pada waktu dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang Allah lakukan, saudara. Dia tetap ingin kita berdamai dengan dirinya. Saudara, kebenaran yang menakjubkan ini menggarisbawahi betapa Tuhan tidak pernah melupakan kita manusia sekalipun kita jatuh dalam dosa. Yesaya 49 ayat 15, saudara. Demikian. Dapatkah perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, kata-kata penghiburan ini diucapkan lewat hambanya Yesaya kepada Israel pada waktu itu. Di dalam masa pembuangan. Ada rasa frustasi, ada rasa gagal, ada rasa jauh dari Tuhan. Tapi kemudian Tuhan utus hambanya mengatakan, dapatkah perempuan melupakan bayinya? Jawabannya tentu tidak. Seorang ibu yang melahirkan sendiri anaknya, ibu yang baik, ibu yang benar, saudara ya, tidak akan bisa melupakan bayinya. Begitu memelihara, begitu menjaga, begitu mengasihinya. Bayangkan itulah kasih seorang ibu. Gambaran di sini menggambarkan Tuhan sebagai sosok ibu yang mengasihi, mencintai anaknya. Tapi bahkan Tuhan berkata begini, ya, sekalipun dia melupakannya. Artinya kalaupun itu terjadi, aku tidak akan melupakan engkau. Itu artinya adalah kasih Tuhan, perhatian Tuhan itu melampaui kasih seorang ibu yang katanya sepanjang masa, sepanjang jalan yang tidak putusnya itu, saudara. Saudara, bagaimana Tuhan bisa kemudian memulihkan hubungan antara manusia dengan dirinya? Tidak ada jalan lain, saudara. Kita manusia berdosa harus diperbaharui, saudara. Dan itu bicara mengenai hati. Hati harus diperbaharui. Dan saya bersyukur saudara ketika membaca di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27, saudara. Ini sebuah promise, sebuah janji yang Tuhan ucapkan lewat hambanya Yeskiel kepada umatnya. Yaitu dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, indah sekali bukan? Janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada umatnya Israel. Kurang lebih sekitar abad 8 sebelum Masehi itu, saudara. Kalau kita lihat konteksnya, kita akan lebih mengerti betapa indahnya, saudara sekalian. Bahwa umat Israel seperti halnya tadi kita baca di dalam Yesaya. Nabi Yesaya yang hidup sejaman dengan Yeskiel. Yang sedang menghibur umat Israel karena berada di dalam pembuangan di negeri asing. Mengapa? Karena dosa. Karena perbuatan mereka yang menjauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan di dalam kondisi yang penuh dengan rasa rendah, dipermalukan, tidak berdaya itu. Lalu mereka putus harapan, saudara. Seakan Tuhan sudah melupakan mereka. Mereka sudah tidak lagi punya keberanian untuk, ataupun rasa bangga untuk menjalani hari-hari mereka ke depan, saudara. Tapi di sini Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Saudara, bicara mengenai hati itu bicara mengenai eksistensi diri kita manusia yang begitu mendalam, saudara. Hati itu adalah pusat dari kehidupan. Pusat kendali dari keputusan yang kita ambil, saudara.
Dan Tuhan ingin memperbaharui hati kita, saudara. Saudara, betul hanya Tuhan saja yang sanggup untuk mengubah hati manusia. Hati yang keras, hati yang penuh kepahitan, kebencian, kemarahan. Tuhan sanggup untuk mengubahkannya, saudara. Untuk menjadi hati yang lembut, hati yang rindu akan Tuhan. Hati yang mau bersekutu kembali, saudara. Saudara, kalau hari ini kita mendapati, di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang kayaknya hatinya keras, saudara. Kayaknya begitu, mungkin begitu degil, begitu berontak. Saudara sekalian, kita mungkin tidak bisa mengubahnya, saudara. Kita gak berdaya. Tapi kita berdoa berseru Tuhan, Tuhan yang sanggup untuk mengubah, memperbaharuinya. Saudara, kembali kepada cerita tadi yang saya sampaikan. Saudara yang curhat. Saya bersyukur saudara setelah percakapan pertemuan kita hari itu. Saya ajak dia keluar dan kita bicara. Ya. Dan setelah itu kemudian saudara besoknya saya mendapatkan pesan singkat lagi daripada dia. Dia berkata begini. Pak, thank you untuk pertemuan semalam. Belakangan saya gak bisa tidur dengan baik. Tapi semalam saya bisa tidur dengan lelap sampai alarm yang bangunin saya. Padahal saya biasa bangun duluan daripada alarm. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini engkau merasa begitu jauh dari Tuhan, mungkin karena sesuatu hal, kesalahan, dosa, merasa tidak layak, terpisah dari Tuhan. Yakin satu hal bahwa Tuhan tidak pernah menolak setiap kita. Dengan tangannya yang terbuka lebar, dia selalu menantikan kita. Dan itu jugalah yang Tuhan gambarkan di dalam Injil Lukas pasal 15, saudara. Satu cerita yang saya yakin kita sebagai orang Kristen sudah sangat familiar, yaitu tentang anak yang hilang. The prodigal son. Tapi sesungguhnya itu juga bicara mengenai Bapa yang penuh kasih, saudara. Kan di dalam cerita itu saudara si bungsu yang pergi berfoya-foya dengan harta yang dia minta daripada ayahnya. Dan mengikuti segala keinginan dirinya, kedagingannya. Lalu sampai kemudian dia bangkrut, jatuh miskin. Dalam keadaan melarat saudara, kita tahu. Lukas 15 menggambarkan. Sampai-sampai saudara, dia mau makan makanan dari babi, saudara. Itu adalah satu gambaran yang begitu miris sebenarnya, saudara. Kejatuhan yang begitu dalam. Karena tidak mungkin seorang Israel bekerja, ya, memelihara ternak yang najis, yang dianggap haram pada waktu itu. Itu adalah sesuatu yang sudah begitu aib dan memalukan dan tidak akan dilakukan. Tapi anak ini sampai bukan hanya bekerja pada majikan peternak babi. Dia sampai mau makan makanan daripada babi itu sendiri. Di dalam kondisi yang begitu terpuruk, saudara. Kemudian dia sadar. Oh, betapa beruntungnya orang upahan di rumah Bapakku. Orang yang kerja, yang upahan, itu masih jauh lebih mulia, lebih beruntung daripada dirinya yang adalah anak, saudara. Akhirnya hari itu dia mengambil keputusan untuk kembali. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita apa, saudara? Pada waktu si bungsu itu pulang ke rumah Bapa, sang Bapa yang sudah lama tentunya menantikan anaknya ini, saudara. Saat ketika dia melihat anaknya dari jauh, apa yang dilakukan? Tanpa pikir ulang, saudara. Si bapak itu segera bangkit dikatakan. Bangkitlah ayahnya. Lalu berlari-lari pergi untuk mendapatkan anaknya. Dan ini satu gambaran yang indah. Pada waktu saudara mengambil satu langkah untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan itu mengambil 1000 langkah untuk datang menjumpaimu. Dan kemudian sang bapak itu mendekap anaknya itu. Bau tengik, bau busuk. Itu tidak lagi menjadi masalah. Yang hari itu yang dilakukan adalah kasih mengalahkan segala hambatan.
Kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih penuh dengan pengampunan itu, saudara. Si bapa itu memeluk anaknya, lalu berkata kepada pelayannya, ambillah pakaian yang terbaik, kenakanlah baginya. Lalu berikan sepatu yang bagus untuk kakinya. Kenakan cincin di jarinya. Hari itu ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan. Tidak peduli seberapa jatuhnya anak itu, sejauh manapun dia udah pergi meninggalkan Bapa. Tapi ketika dia mau kembali, Tuhan dengan tangan lebar juga akan menyambut setiap kita, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kasih daripada Tuhan yang mau menyambut, menerima setiap kita. Hari ini, saudara, di tengah pergumulanmu mungkin saya tidak tahu. Hamba Tuhan juga seringkali tidak tahu persis. Teman-teman di gereja, keluarga, mungkin boleh tidak tahu. Tapi ketika engkau merasa seperti tidak ada jalan, engkau merasa begitu terpuruk, engkau merasa tidak ada harapan. Hari ini saudara, saya mengajak Anda untuk menyadari bahwa betapa Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan senantiasa membuka tangannya lebar-lebar. Dia ingin supaya kau mengalami satu persekutuan yang indah, yang intim. Menikmati betapa indahnya manisnya hidup bersama dengan Dia. Dan Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Yang kau lakukan, perlu kau lakukan adalah bukalah hatimu. Izinkan untuk Tuhan berkarya. Datanglah kepadanya. Tuhan akan pulihkan itu, saudara. Hari-hari ini kita sedang menantikan untuk perayaan Natal. Kita sudah memasuki Advent pertama minggu ini, saudara. Waktu kita merayakan Natal, kita merayakan akan Tuhan, Sang Pencipta yang rela datang ke dalam dunia untuk mencari manusia yang terhilang, saudara. Karena Dia tahu bahwa kita nggak mungkin bisa mencari Dia, saudara. Kita nggak akan bakalan bisa pulang kembali, saudara. Kalau tidak Dia yang datang mencari kita, saudara. Saudara, Tuhan datang dengan satu tujuan misi untuk kembali memulihkan hubungan bukan hanya manusia dengan sesama manusia, tapi terutama adalah bagaimana kita dengan Tuhan lebih dahulu. Kita yang terhilang, kita yang berdosa, diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga kita boleh hidup dengan damai sejahtera, saudara. Saudara, Tuhan ingin memberikan kepadamu hati yang baru. Tuhan ingin engkau yang sudah mengalami damai itu juga membawa damai itu kepada sekitarmu. Memperdamaikan orang lain juga yang belum mengenal Tuhan dengan Bapa. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat itu. Sekali lagi saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, pagi ini dimanapun engkau berada, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, doa saya, Tuhan berbicara kepadamu. Engkau rasa punya beban yang berat, engkau rasa punya pergumulan, engkau merasa jalanmu begitu sulit, begitu sukar, seperti berada dalam kegelapan yang begitu pekat. Mari datang kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Dia akan mengubahkan hidupmu. Seperti sebuah lagu, syair sebuah lagu yang mengatakan, Ia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di tahtamu. Maukah saudara datang? Mari kita ambil waktu sejenak beberapa saat. Masing-masing kita teduhkan hati kita. Mari kita datang dengan penuh kerinduan. Bila hatimu terasa berat, datang berserulah. Sementara saudara berdoa bersama, mari dengarkan Singer menyanyikan lagu ini, saudara. Dengan sikap berdoa bersama.
Mari kita dengan sikap berdoa nyanyikan refnya, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tidak sekalipun Kau menolak kami. Walau mungkin di dalam perjalanan kami berulang kali kami melukai hati Tuhan. Berkali-kali kami mengecewakan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau datang kembali kepadamu. Melihat tangan-Mu yang terbuka lebar. Bahkan tangan-Mu yang telah berlubang paku itu. Untuk menyambut setiap kali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah saat kami datang Tuhan, kami bertelut di hadirat-Mu. Kami boleh mengalami anugerah-Mu, kasih dan pengampunan-Mu yang membebaskan kami. Baharuilah hati kami Tuhan. Kalau hari ini hubungan kami bermasalah, penuh dengan segala macam keterlukaan, hancur rusak, karena segala kebodohan kami, pelanggaran kami, ketidakmengertian kami, Tuhan ampuni dan pulihkanlah. Biarlah damai sejahtera Engkau limpahkan bagi setiap pribadi di tempat ini, dimanapun kami masing-masing berada. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk janji-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari setiap kita yang sudah merasa terberkati oleh firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di depan kita ada QR Code yang bisa kita pakai untuk memberikan persembahan kita. Atau bisa juga kita transfer melalui mobile banking. Atau juga boleh memberikan persembahan berupa amplop diberikan kepada gereja di tempat ini. Mari sambil persiapkannya, kita akan memujikan satu pujian, Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Jalan hidupku tak selalu
kerajaan surga. Benar Tuhan, kami percaya dan meyakini bahwa Engkau Tuhan selalu menepati janji-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan sungguh boleh menguatkan setiap kami. Mungkin setiap kami pada hari ini, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami ya Tuhan. Dan sejak bulan Maret sampai dengan hari ini ya Tuhan, kami bisa sampai dengan hari ini itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Karena tangan Tuhan yang selalu boleh menopang kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kesabaran. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami juga boleh mengembalikan semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mengembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, sambutan disampaikan oleh hambanya, saya persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan baik yang hadir di gereja juga yang di rumah. Kita sangat bersyukur hari ini Tuhan hantar kita sampai pada minggu yang terakhir bulan November. Dan ini juga menjadi minggu Advent kita yang pertama sebelum kita masuk ya untuk merayakan Natal. Biarlah hati kita boleh kembali disiapkan, dikuatkan ya untuk menyambut Natal dengan firman Tuhan yang dalam minggu-minggu ke depan ini juga akan terus kita dengarkan bersama. Dan terima kasih untuk Pendeta Fransli yang sudah membagikan pesan firman Tuhan pada hari ini. Janji Tuhan itu kekal, janji Tuhan itu sungguh kuat yang bisa kita sandari, kita jadikan pegangan. Dan mari kita bersandar kepada janji Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak melupakan dan meninggalkan kita. Ya, itulah yang menjadi penghiburan dan pengharapan kita di tengah kondisi apapun. Saudara, beberapa hal yang kita juga perlu perhatikan ya untuk beberapa kegiatan ke depan dari gereja kita akan kita laksanakan ya. Dalam minggu ke depan ini ada beberapa kegiatan, silakan untuk boleh ditampilkan. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Sejak hari pertama di tahun 2020, Indonesia sudah diterjang bencana banjir di mana-mana. Disusul dengan puting beliung, tanah longsor, hingga pandemi corona sampai hari ini. Ada banyak hal yang terjadi di luar prediksi dan jangkauan manusia. Hal ini membukakan mata kita bahwa hidup manusia begitu fana dan batasnya. Apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu dapat terjadi. Di tengah segala ketidakpastian yang ada, kita membutuhkan pegangan, yakni janji Tuhan yang selalu menyertai orang percaya. Jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena anugerah-Nya. Jikalau kita masih dipelihara sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Untuk itu, dalam momen Natal tahun ini, Tuhan kembali mengingatkan kita akan janji setia-Nya yang tidak pernah berubah dan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan sosial terhadap 2 panti asuhan yang Tuhan percayakan. Karena itu, seberapapun yang kita bagikan dengan hati yang tulus, pasti akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, Sabtu ini jadi akan dilakukan untuk pelayanan sosial
ya di kedua tempat. Jadi doakan supaya ini bisa menjadi berkat bagi mereka yang kita kunjungi. Dan bagi saudara yang ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa memberikan persembahan, ya persembahan Natal tahun ini, saudara bisa berikan dengan berita Natal 2020. Ya, Tuhan memberkati. Kemudian, ya saudara, untuk tema Natal tahun ini, panitia mengangkat tema mengenai Amazing Promise, ya. Jadi dari minggu ke minggu kita akan bahas berbagai topik yang berkaitan dengan tema besar ini, dan minggu depan kita akan masuk di minggu Advent yang kedua. Dan budget Natal kita tahun ini tentu memang karena kondisi pandemi jauh ya lebih menurun ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita juga tetap ya akan terus mendukung untuk budget Natal kita pada tahun 2020 ini. Ya, demikian. Untuk acara kita nanti di puncak tanggal 24 dan 25, puncak acara Natal kita itu tanggal 24 jam 5 sore, kemudian tanggal 25 Desember jam 7.30 ya. Ini ada sedikit klip untuk Advent yang kedua ya, minggu yang kedua. Baik, saudara, minggu depan juga kita akan sama-sama mengadakan 3 kali ibadah live streaming karena minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi seluruh jemaat ya, yang sudah dibaptis dewasa ataupun CD, saudara juga diajak untuk bisa bersama-sama ya mengambil bagian dalam perjamuan kudus minggu depan. Dan bagi saudara yang belum mengambil roti dan cawan, saudara bisa mengambilnya di tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Ya, demikian. Baik. Ya, ini acara sekolah minggu. Hai adik-adik, jangan lupa ikuti ibadah Natal GKY Gading Serpong pada 13 Desember 2020. Stay tune di YouTube channel GKY Gading Serpong, dibuka pukul 10 pagi dan ditutup jam 8 malam. Jangan lupa ya. Masih ada. Ya. Sudah ya? Oke. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saudara, mungkin saudara sudah mendengar peristiwa yang terjadi kemarin ya di Sulawesi Tengah. Ada satu keluarga ya yang dibunuh secara keji. Dan kita menyadari ini adalah salah satu bagian dari tantangan yang masih dihadapi oleh bangsa kita sampai hari ini. Ekstremisme, radikalisme, dan bentuk-bentuk intoleransi berbagai rupa. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau Tuhan tempatkan kita ada di Indonesia bukan satu kebetulan, maka baiklah kita juga menyadari peran kita sebagai umat Tuhan adalah juga kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan anugerah untuk bangsa kita. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan atas segala bangsa di dunia ini. Seluruh bumi ada di bawah kekuasaan-Mu. Dan segala sesuatu yang terjadi adalah di bawah otoritas-Mu dan izin-Mu.
Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, untuk umat Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Satu peristiwa yang begitu memilukan, begitu menyakitkan, dan sesuatu yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu perbuatan yang begitu kejam dan keji telah terjadi, dilakukan oleh sekelompok orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga korban. Kami mohon Tuhan, berilah mereka anugerah, penghiburan yang daripada Engkau, yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Engkau karuniakan kepada mereka. Engkau menghibur mereka di dalam duka kehilangan mereka. Engkau menguatkan mereka. Bahkan Engkau memberikan kepada mereka kekuatan iman untuk terus menatap ke depan dengan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk tugas negara, untuk aparat yang mengejar, yang berusaha untuk memburu dan menangkap kelompok yang jahat ini. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai dan segala peran serta dan tanggung jawab dari negara. Kami juga mohon Tuhan beri pertolongan, kekuatan, hikmat, keberanian kepada Presiden Jokowi untuk memimpin bangsa dan negara di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami berdoa juga untuk keadaan pandemi yang semakin meningkat dalam waktu-waktu ini. Kami juga tahu bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Berilah kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk seluruh dokter dan tenaga medis yang harus menangani begitu banyak pasien-pasien yang terinfeksi COVID dalam saat-saat ini. Tuhan beri kesembuhan kepada mereka-mereka yang sakit. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu supaya tidak sakit. Inilah doa permohonan kami. Kami menyerahkan juga memasuki bulan Natal Tuhan, juga gereja Tuhan di mana-mana mempersiapkan Natal di tengah kondisi pandemi ini. Namun biarlah damai sejahtera Natal Tuhan tetap curahkan bagi setiap gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan sosial ke 2 tempat pada Sabtu mendatang ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Hidupi setiap kebenaran firman yang sudah engkau dengar, jalani minggu yang baru bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya dicurahkan atas saudara sekalian anugerah dan kasih dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.